Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kata musik atau mana tuh? Astagfirullahaladzim. Kalah nggak musik. Balik dehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcastan antara kampus masyarakat featuring bersama Hime Persis ya dari Stais. Alhamdulillah kita kedatangan salah satu tamu yang sangat luar biasa gitu kan. Di sini ada Kang Ihsan Purwanto, kemudian ada Kang Rio, dan kebetulan Kang Ihsan ini merupakan senior saya juga gitu kan di kampusnya. Kemudian di sini juga ada Ketua Kampus Masyarakat gitu kan, A Imron. Kemudian di belakang layar kita juga ada anak-anak dari Himi Persis, kemudian dari Luwung Tiis Pride gitu kan. Alhamdulillah udah pada dongkap gitunya. Jadi kami ini akan membawakan sebuah tema yakni prevensi pemetaan politik bagi anak muda khususnya di pilkada mungkin ya seperti itu. Kebetulan saya belum terlalu mendalami politik khususnya di pilkada. Alhamdulillah kita kedatangan orang-orang yang sangat paten kali ini barang gitu kan, kata salah satu menteri sekarang gitu kan, paten kali. Jadi kita akan lebih banyak berdiskusi tentang politik khususnya sekarang memasuki fase pilkada khususnya di Kabupaten Garut juga gitu. Ya jadi kalau itu bingung nih mulai dari mana gitu kan, bingung gitu ya. Ya jadi gini, khususnya gitu kan kepada Kang Ihsan, Kang Rio sebagai bisa dikatakan aktivis gitu kan khususnya di Garut gitu. Ada Kang Imron juga gitu kan yang sudah lebih terjun gitu ke politik. Melihat anak muda khususnya mungkin di Garut atau nanti kita bisa berkembang di Indonesia, bagaimana sih untuk kita menghadapi politik khususnya di pilkada gitu. Sebagai peran anak muda gitu, kita tuh sebagai anak muda tuh harusnya bagaimana sih gitu enaknya gitu. Abi ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat ke Ketua Kampus Masyarakat Kang Imron. Alhamdulillah jazakallahu khairan jaza ya kepada Kampus Masyarakat sareng Himi Stais. Ada ketuanya di sini? Ada ketuanya ya. Salam kenal semua. Saya Ihsan Purwanto. Di sini mungkin terlalu hiperbolis ya kalau misalkan saya dikatakan sebagai aktivis dan lain sebagainya gitu ya. Saya cuman lulusan berorganisasi dulu ya, mungkin lebih dulu di Hima Persis. Saya lebih tertarik disebut lebih dulu aktif gitu daripada senior ya. Yeah. Dan mungkin kalau ditanya tadi oleh Kang Bowo soal seberapa penting dan urgensi anak muda terkait dengan kancah politik begitu ya, khususnya berbicara tentang pilkada di Kabupaten Garut begitu. Saya pikir saya sebagai anak muda kelihatannya masih muda. Saya mungkin juga terpanggil begitu ya sebagai masyarakat yang punya hak politik, di mana politik itu kan mempunyai hak memilih dan dipilih begitu. Dan mungkin timingnya sekarang saya mempunyai hak politik memilih begitu. Betul. Nah di sini sebagai anak muda tentunya kita punya peran yang sangat penting, Pak Ketua. Sebagai anak muda tidak hanya sebagai alat subjek yang dimanfaatkan oleh elit-elit politik yang dimana suara-suara kita tidak tahu harus kemana begitu dan prosesnya seperti apa, dan ini yang menjadi PR anak muda sekarang gitu ya. Apalagi anak muda yang cukup memandang politik itu sebagai suatu yang tabu begitu ya, karena tidak tahu bahkan secara definisi pun begitu ya, sederhana definisi gitu politik itu apa gitu, seperti apa, yang hanya tahu teh someah dan santri gitu. Karena di baliho banyak ya terpampang begitu tanpa tahu gitu, substansi
dari politik itu sendiri. Saya pikir itu mungkin untuk pembuka obrolan kali ini dari saya. Silakan Bang Rio. Dari pandangan Kang Rio nih, bagaimana nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baktos, Pak Inten ya. Lebih Indonesia sih. Salam Baktos mungkin kepada Ketua Kampus Masyarakat ya, Kang Imron, juga Himi Persis dari STAIS ya. Terima kasih atas undangannya yang mungkin dikira ini salah satu undangan salah. Karena bagi saya tentang politik ini bagi saya pribadi ya hanya memandang sekilas saja. Betul. Karena saya sebagai lulusan dari yang tidak kompeten, tidak seperti Kang Isan ini kan. Kang Isan salah satu aktivis politik, kemudian dulu juga pernah mengampu tentang politik itu sendiri, jauh lebih kompeten daripada saya. Tapi mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi sharing ilmu antara kita, mudah-mudahan kedepannya Garut lebih baik lagi. Bagi saya, pandangan tadi yang disampaikan oleh Kang Bowo tentang bagaimana sih kaula muda terhadap pilkada hari ini atau politik hari ini. Secara histori saja kita bahas bahwasanya pemuda semenjak merdekanya Indonesia sampai hari ini punya peranan penting terkait tentang politik di Indonesia itu sendiri. Kalau berbicara histori dulu kan bagaimana perkembangan kemerdekaan Indonesia yang dulu pemuda itu mengambil atau menculik Pak Soekarno Ya, untuk peristiwa Rengas Dengklok ya. Nah, itu kan Ya. menjadi salah satu histori yang tidak bisa kita lupakan. Jadi berbicara anak muda terkait hari ini, terutama pergeseran zaman dari Gen milenial menuju Gen Z. Bagaimana kita tahu karakteristik Gen Z kan enaknya mager, main Mobile Legends, Tuh. itu menjadi salah satu hal Drama Korea. Nah, drakor Iya. itu jadi salah satu makanan khas dari Gen Z yang itu Iya, menjadi tanda tanya, kemudian menjadi penggugah bagi kita sejauh mana Gen Z hari ini bisa berpolitik di kancah Garut itu sendiri. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan, dan terutama untuk Gen Z hari ini kan tidak tahu menahu bagaimana Garut kedepannya, bukan nggak mau tapi acuh lah gitu kan, cukup acuh terhadap perkembangan politik hari ini. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Iya, betul. Nah, mungkin dari sekarang Kang Imron nih, bagaimana nih pandangan tentang khususnya generasi muda sekarang ini, anak muda sekarang ini yang sangat menarik itu yang dari katakan Kang Rio kan, Gen Z itu terlalu terlena mungkin ya, terlena dengan teknologi. Dengan adanya teknologi kita lebih mager gitu kan. Nah, bagaimana tuh menghadapi sebagai itu, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serta canan napangkeun panginten ieu teh ketua ilegal. Dipilih. Sementara mudah-mudahan tidak sementahun. Ya. Nami mah Imron, tapi Ali Imron oke ya. Nami lengkap tapi bukan bom Bali. Ya Himi ya. Himi STAIS. Tapi saya teh karena ada lulus 2022 ngan wisuda karek kamari. Ngamai tanya. Oke, tentang pangintennya tentang politik yang tadi dikatakan oleh Kang Rio dan juga Kang Isan. Bagaimana sih peran anak muda, termasuk Kang Rio tadi mengatakan bahwa terlalu dininabobokan dengan teknologi. Padahal kita tahu bahwa data KPU mengatakan data milenial dan Gen Z itu DPT-nya itu mencapai sampai 56% dari total keseluruhan. Dan Garut hari ini adalah DPT-nya sekitar 2.500.000 sekian. Nah, ini yang akan menentukan tentang bagaimana Garut ke depan. Nah, apakah kita bagian dari itu atau tidak gitu kan. Nah, menurut saya ya, dalam pandangan saya memang saya juga sepakat. Bahkan saya kadang-kadang sering memantau karena saya tidak pernah aktif di organisasi kampus. Tidak pernah gitu kan. Karena ya bukan tidak tertarik, ya saya memang malas gitu ya untuk aktif gitu. Tetapi yang saya perhatikan kadang-kadang mahasiswa itu demo tanpa mengetahui akar masalah.
Nah, itu karena terbuai dengan teknologi, tetapi tidak memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi tentang situasi politik hari ini gitu kan. Nah, itu betul. Nah, itu saya teh jadi naon Pemantik. nah kemudian ada beberapa hal ya yang tidak hanya itu. Kita kadang-kadang kebingungan, anak muda itu kadang-kadang kebingungan karena lihat judul tadi apa, Preferensi anak muda di pilkada Garut ya, dalam pilkada ya. Nah, kita tahu ya, dalam anak muda ini sepakat atau tidak ya antara kedua teman kita ini, Kang Isan maupun Kang Rio, kita kan memiliki dua kategori. Yang pertama sebagai kontestan dan juga sebagai konstituen. Nah, saya akan mencoba mempertanyakan ini ya, sebagai kontestan atau konstituen. Oke, saya memiliki di dalam hal ini saya memiliki dua pertanyaan ya. Dalam konteks kita anak muda sebagai konstituen, hal apa sih yang sebenarnya harus kita perhatikan mengarahkan suara kita? Da suara anak muda jeung suara aki-aki teh sarua. Makanya harus dimanfaatkan gitu nah. Apakah hanya ditinjau dari sisi usia atau bagaimana? Yang kedua, ketika menjadi kontestan, hal apa sih yang harus dimiliki oleh kontestan itu untuk menjadi patokan atau preferensi dari anak muda yang akan menjadi konstituen itu sendiri? Karena saya lihat pada hari ini ya, ternyata ya, ini harus kita ketahui, banyak pemain lama peran baru sebetulnya. Nah, Paham ya? Jadi yang ternyata hari ini bukan hanya kontestannya saja yang dipintonkan, tetapi di belakangnya siapa gitu kan. Kadang-kadang kita tidak memiliki kesempatan yang sama gitu. Bagaimana kita memiliki kesempatan yang sama dengan para pemeran baru itu gitu. iya, betul. Nah, itu Panginten, silakan di terima kasih. Siap. Langsung. Cukup menarik ya dari Pak Ketua barusan bagaimana menyinggung soal status kontestan politik dan konstituen begitu. Kita sebagai konstituen termasuk saya mungkin menjadi preferensi gitu ya, sebagai preferensi anak muda untuk memilih indikator atau variabel seperti apa yang seharusnya menjadi fondasi anak muda memilih begitu kan. Kurang lebih seperti itu. Saya pikir dengan teknologi yang sangat pesat begitu ya, dimana betul tadi bahwa one man one vote, Sambowo ya, iya. bahwa kita yang mempunyai hak pilih ditandakan dengan KTP begitu ya, suaranya satu begitu. Iya. Apapun status kita begitu. Teteh mungkin ya sebagai mahasiswi STAIS atau mahasiswi IPI begitu ya, tetap satu dihitungnya gitu. Dengan dengan supir angkot misalkan tetap satu gitu. One man one vote gitu. Satu orang adalah satu pilihan begitu. Artinya itu harus benar-benar dimanfaatkan begitu. Makanya tadi pertanyaan yang luar biasa begitu. Harus seperti apa kita sebagai kaum milenial, kaum muda begitu ya? Variabel apa yang harus dijadikan patokan begitu. Saya pikir instrumen yang paling dekat dengan kita ya sosial media begitu ya. Cuman tadi sosial media itu tidak bisa serta-merta kita jadikan acuan informasi yang akurat begitu, karena saking pesatnya informasi tidak jarang kita mendapatkan informasi yang tidak akuntabel begitu. Bisa disebut itu hoax. Begitu ya. Nah, itu kan yang sangat-sangat dikhawatirkan. Ya, karena begitu. saya juga melihat kalau misalkan di media sosial nih, dikenal kalau misalkan di era politik itu sekarang dengan banyaknya dengan buzzer. Nah, itu gitu. bagaimana nih sebagai kita anak muda tuh untuk menghadapi seperti itu khususnya ya, sosial betul. media. Tadi ya
Jadi memang instrumen yang paling tepat untuk kita begitu ya, ya sosial media begitu. Dimana secara realita begitu ya, saya yakin di sini punya satu genggam handphone begitu ya, dimana satu orang mempunyai beberapa akun sosial media, entah itu Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. apalagi Kang Yaman mungkin ya, Kang Yaman Ya. sebagai penggiat sosial media Ya. begitu banyak begitu, bahkan mungkin salah satu buzzer enggak. Enggak. Beliau suka berkomentari salam interaksi. Nah, Begitu. Jadi apa namanya tuh, instrumen yang paling pas begitu untuk kita sebagai Gen Z ya sosial media, di mana menggali apa namanya tuh informasi seakurat mungkin begitu untuk memilih Betul. siapa yang paling pas dengan pilihan kita. Betul. Nah, apa saja variabelnya? Tentu bukan hanya sebatas jargon begitu ya yang sering kita dengar. Kalau Iya. misalkan konteksnya pilkada ya someah dan lain sebagainya, itu hanya sebatas jargon gitu ya. Iya. Yang dimana mungkin kemarin di debat pertama ya, Ya. itu diaungkan begitu Diaungkan. ya untuk menggait anak muda begitu. Tapi lebih dari itu, saya pikir anak muda harus lebih dalam, lebih luas gitu menggali terkait dengan visi dan gagasan. Nah, Dimana kan kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi tentu literatur pilihan kita bukan hanya sebatas cover aja begitu. Iya. Karena Teh Putri cantik mungkin ya, Nah. atau sosial medianya followersnya banyak. Nah, itu kan tidak jadi acuan begitu ya. Berarti harus Tapi- lebih kritis lagi. Betul Nah, sekali. Jadi literasi dan kritis dari apa namanya tuh karakter mahasiswa dan mahasiswi tentu harus diperkuat lagi. Betul. Tadi dengan instrumen sosial media. Saya pikir itu mungkin. Betul. Jadi bukan hanya cover itu, punya cover atau jargon semata, tapi lebih dari itu ide dan gagasan yang harus menjadi acuan. Itu mungkin. Jadi kalau saya simak ya berarti ya kita sebagai anak muda ya berarti memilih itu tidak hanya dihitung secara kuantitatif, tetapi harus diukur dengan cara harus dihitung dengan cara objektif ya gitu. Iya. Tapi yang sangat menarik bagi saya yang tadi setelah itu kan kebanyakan gadget sekarang itu ke sosial media itu justru melihatnya itu kan bukan politik. Nah, jadi kalau misalkan ada berseliweran politik tuh kebanyakan ya menurut saya gitu ya, ini menurut saya kebanyakan langsung scroll. Yang lebih menarik itu kadang kalau misalkan yang suka bola gitu berita bola baru diliput gitu kan. Tapi saya juga melihat sekarang dengan adanya viral media justru sebagai arena untuk berkritis itu sebenarnya di situ. Tapi akan tetapi bagaimana sih si anak-anak muda ini agar lebih bisa kritis terhadap ada berita-berita yang istilahnya kan kita harus jangan menilai dari cover, akan lebih kritis. Akan tetapi dengan adanya teknologi ini anak muda itu lebih ke terlena. Nah, kita tuh harus apa gitu-gitu. Gimana sebagai anak muda, apalagi kita disebutnya agent of change. Nah, seperti itu. Gimana tuh? Yap. Kang Rio? Menarik tadi dari pembahasan Kang Isan, juga pertanyaan dari Kang Imam ya. Saya ingin menggarisbawahi terkait kita sebagai konstituen, bahwasanya betul kita mempunyai hak penuh terhadap kemajuan Garut dari suara kita itu sendiri. Betul. Teringat dari perkataan Aquinas, salah satu filsuf dari Italia, nanti bisa di-searching oleh kawan-kawan. The man, the moral agent. Jadi the moral agent, seseorang itu adalah agen perubahan atau agen moral. Jadi kalau berbicara tentang anak muda hari ini, selaras dengan kampus masyarakat dan juga Hima-Himi Persis yang menjadi salah satu garda terdepan di entah itu dari mahasiswa atau dari masyarakat yang mempunyai jargon agen moral. Betul. Betul. Tidak hanya agent of change, Tidak hanya berarti. agen of change, harus betul. harus bermoral Nah, justru. betul. Seperti itu. Jadi kalau Someah hanya ada, sekedar someah ya, kita bilang someah lah. Karena kalau someah sudah pasti santri kan. Jadi anak muda per hari ini kalau kita mau jujur-jujuran Ya. terhadap moral itu kan
bisa dibilang beberapa persen. Betul. Banyak kasus-kasus entah itu dari kekerasan seksual, Betul. minuman keras yang kemudian menjadi PR bersama khususnya di Garut ataupun keseluruhan di Indonesia. Betul. Berarti moral yang dimiliki oleh seseorang itu tidak ada. Betul. Maka kalau misalkan moral itu tidak ada, ketika pemilihan kepemimpinan, entah itu pilkada di daerah atau presiden, itu menjadi salah satu contoh gambaran. Betul. Bahwasanya kan kalau di dalam agama Islam disebutkan, bahwasanya pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakat. Jadi bagaimana bisa kita mengharapkan Garut itu bisa maju, bisa somiah, bisa jadi santri gitu kan? Ya, ya. Kalaulah penggunaan media sosial, kalau tadi dibicarakan, media sosial hanya sekedar scroll saja. Tidak ada kritis atau yang tadi disebutkan tentang ketertarikan mereka terhadap yang bagi saya hari ini adalah yang menjadi menarik di debat kemarin adalah visi misi yang disampaikan oleh kedua paslon. Betul. Apakah ada dari dua kandidat tersebut yang menyurutkan atau lebih condong kepada kesejahteraan masyarakat yang betul-betul real bisa kita rasakan. Iya. Mungkin itu yang bisa jadi menarik kajian selanjutnya. Bagaimana Betul. visi misi itu bisa menjadi suntikan bagi kita, karena bagi saya anak muda bukan hanya sekedar menikmati saja. Betul. Dari kontestasi politik, misalkan kita diberikan uang dan sebagainya, itu menjadi hak Betul. bagi kita. Tapi lebih dari itu, gagasan yang kita bangun itu bisa menjadi salah satu kemajuan bagi Garut. Itu mungkin dari saya. Ya, kemarin juga saya mengamati yang debat itu, yang debat pertama Bupati. Kadang yang terkenalnya itu, yang di dalam debat itu visi misinya tuh kadang kalau saya pribadi pun lupa gitu, Iya, visi lupa, misinya kan? dari antara dua itu. Iya. Tapi yang paling itu tuh yang pertama kalau heula atuh kita orang kerja samea. Aya nu itu hiji deui ongkos samea. Jadi nah itu yang paling diingatnya gitu kan di Gen Z itu. Jadi maka dari itu kita jadi kayak seluruh visi-visi tertutup oleh dua yang kayak gitu. Ya, jadi itu kan makanya ketika dalam pandangan saya bahwa menjadi pemimpin itu tidak diukur dari IQ gitu. Betul. Tapi IQ juga seperti apa gitu kan. Jadi kecerdasan emosional seperti apa, menguasai emosi, menguasai performa seperti apa. Nah, oke, tadi menarik. Jadi intinya ya bahwa kita sebagai ketika kita menjadi seorang konstituen untuk pemilih itu jadi dilihat dari sisi keberpihakan gitu ya. Jadi kita benar ya teman-teman harus mengkaji visi misi. Mungkin ada gak dari kedua pasangan calon yang ada di Garut sekarang yang teman-teman tahu mana sih yang akan lebih berpihak kepada kita. Tetapi ini ada satu pertanyaan yang belum dijawab ya ketika menjadi seorang kontestan. Nah, kita tahu ya ketika ada seorang politikus yang mengatakan calon pemimpin itu dia harus berkualitas, berintegritas, memiliki kapasitas dan sebagainya. Nah, kita sebetulnya ketika kita banyak ya di antara muda-muda kita, mereka itu memiliki ketiga indikator itu. Akan tetapi tidak memiliki kesempatan yang sama. Hal apa sih sebetulnya yang harus kita miliki supaya kita juga layak untuk dipilih gitu menjadi calon minimal gitu kan. Ya karena kan apakah ada faktor lain yang menghambat kemudian dan untuk menghadapi hal itu apa sih yang harus kita persiapkan? Karena kan kadang-kadang kata teman-teman, oh ini si A yang harus dipilih, saya cocok nih gagasannya seperti ini ya. Kan belum tentu dengan orang lain. Kemudian brandingnya dia sudah bagus tetapi kadang-kadang dipatahkan dengan hal konstelasi lain. Contohnya seperti kasus, mohon maaf saya singgung sedikit, Jakarta ya, Anies Baswedan tidak memiliki kesempatan untuk maju gitu kan. Nah, seperti itu ada jegal menjegal. Nah, untuk kita di Garut nih, untuk kaula muda, apa sih yang harus kita miliki dan indikator apa yang sebetulnya untuk mencapai ke titik yang sama memiliki kesempatan untuk menjadi kontestan? Luar biasa ya. Ini berbobotnya. Jadi saya ingat dulu pas duduk di bangku kuliah begitu ya, ada salah satu dosen saya namanya Bapak Sakti Bibin Hashim. Nah, iya. Beliau mengampu mata kuliah pengantar ilmu politik gitu ya. Betul. Jadi beliau mengatakan untuk menjadi salah satu kader untuk layak dipilih begitu ya, entah itu levelnya RT begitu ya, karena kan level terendah pemerintahan kan RT begitu ya, RT, RW,
Tapi dalam ilmu politik justru bukan RT tapi kepala keluarga. Justru kepala keluarga. Nah itu kepala keluarga juga salah satu sistem sosial. Gitu. Apa sih yang seharusnya dimiliki begitu ya? Beliau mengatakan yang pertama ada 5 faktor yang harus dimiliki begitu. Dan saya pikir kalau misalkan dikaitkan dengan calon-calon yang sekarang empat-empatannya juga udah termasuk kualifikasi begitu. Yang pertama beliau mengatakan calon pemimpin itu harus punya karismatik begitu. Harus berkarisma begitu. Ya, calon-calon pemimpin unggul ya. Karisma begitu. Karismatik itu kalau disederhanakan begitu ya seperti ustad kalau di lemur ya. Lemur gitu ya. Mangga ajengan gitu. Dapat ditokohkan, berwibawa begitu. Nah itu kalau secara teori begitu ya, karismatik. Terus yang kedua mau tidak mau diterima atau tidak harus punya uang. Kos politik mahal. Ya. Itu juga tidak bisa dibantah dan tidak bisa dikesampingkan gitu ya. Entah itu mungkin uang dari privilege keluarganya yang sebelumnya sudah kaya raya begitu ya. Atau mungkin karena dia punya etos kerja yang tinggi dan pengusaha mungkin sehingga mendapatkan uang dan kaya raya gitu. Apapun sumbernya gitu. Yang penting dia punya uang. Kalau tidak ada uang, tidak ada baliho. Nah, itu teman-teman. Teori ya. Terus yang ketiga ada namanya tuh capacity gitu ya, kapasitas begitu. Kapasitas tuh ya ilmu begitu ya, pendidikan formal. Pendidikan formal kan seperti sekarang kan segala diterapkan, wah kita sampai kampanye gitu statusnya. Itu kan salah satu begitu ya, salah satu untuk apa mendeklar dirinya gitu bahwa beliau tuh sudah masuk kualifikasi begitu. Terlepas dari ya atau tidak kan saya nggak tahu ya. Ada begitu pendidikan formal dan kapasitas keilmuan gitu. Yang selanjutnya adalah keberanian. Gak mungkin kepemimpinan mentalnya loyo begitu ya, atau mentalnya pelongo gitu dan lain sebagainya, bisa diatur, bisa dijudge, bisa didikte, dan itu kan tidak mau begitu ya. Saya pikir pemimpin betul gitu kata Pak Sartibi bahwa keberanian itu harus jadi faktor yang diprioritaskan juga begitu. Mental mungkin ya, lebih ke mental. Iya, karena pemimpin itu harus berani mengambil kebijakan pada dirinya itu. Dan tidak bisa dipengaruhi gitu dan bisa dipengaruhi oleh satu pihak atau golongan tertentu gitu. Betul. Terus yang terakhir agamis begitu, kereligiusan itu juga hal yang paling penting. Betul. Pemimpin harus punya faktor kereligiusan yang tinggi begitu. Entah itu agamanya apapun gitu ya. Tapi tetap keyakinan itu harus ada. Itu mungkin kalau berbicara teori ya, kalau berbicara teori ada 5 faktor yang menjadi kualifikasi kontestan kepemimpinan gitu. Itu mungkin. Ya, ini menarik ya, tadi ada kalimat atau kata-kata mental atau mentality ya, dan kemudian kapasitas. Saya pernah mendengar ini ada seorang rektor salah satu universitas di Makassar, Win Salahuddin gitu ya. Kirain saya di Garut. Nah, mengatakan seperti ini. Saya deg-degan tadi. Seorang pemimpin itu 20% kecerdasan, tetapi didorong 80% mental. Nah, gitu. Memang betul supaya kita tidak bisa didikte gitu kan. Ya, bukan berarti bodoh juga gitu kan. Tapi bagaimana kualifikasi yang tadi disebutkan. Nah, tinggal teman-teman lihat nih dari kedua pasangan calon untuk Garut dan 4 pasangan calon yang ada di Jawa Barat yang memiliki kualifikasi yang disampaikan oleh Kang Ihsan tadi, kira-kira mana gitu kan. Kita datang ke sini kita harus mengosongkan diri. Artinya apa? Bahwa kita memiliki kesempatan yang sama untuk berpikir ulang. Ketika kita ingin memilih, kadang-kadang kan kita aplikasi saya ke sini, walaupun jelek, sejelek apapun,
walaupun lawan politik kita bagus sebagus apapun, tetapi karena sudah fanatiknya Fanatik, tinggi gitu kan, kita itu celaka, akan menjadi politik buta gitu. Nah, seperti itu. Betul. Mari kita kritis gitu, demi kepentingan bersama Nah, dan umat seperti itu. jadi sebetulnya yang harus kritis itu sekarang, bukan nanti setelah jadi. Nah, Tuh, kadang-kadang kan kita kritis setelah jadi milih ente. tapi pas berubah kritis popotoan pas demo. Tapi tadi ada jawaban yang tertinggal ya. Nah. Terkait dengan kesempatan kita untuk menjadi salah satu kontestan begitu ya. Saya pikir tadi saya udah singgung dari awal ya. Kita tuh warga negara yang mempunyai hak politik, ketua. Punya hak politik di mana kita berhak penuh. Arek orang Haruman, arek orang itu lemurna Citis. Leuweung tiis. orang-orang Leuweung leuweung tiis, Heeh. arek itu dari kalangan perempuan, Perempuan. laki-laki. Pegawai PLN. Selama kita punya status warga negara ditunjukkan dengan identitas diri KTP begitu, itu warga negara, kita mempunyai hak penuh, hak politik begitu. Hak politik itu hak dipilih dan memilih Iya. begitu. Dan itu harus digarisbawahi ya. Kita punya kesempatan punya kesempatan untuk dipilih dan memilih. Nah, mungkin PR selanjutnya atau step selanjutnya tadi gitu. Gimana Ya. caranya kita menjadi yang dipilih? Tentu tadi yang Betul. mendukungnya faktor-faktor tadi. Tidak punya uang, ya usaha. Nah, Dagang gitu, menaik dagang. Kalau gitu. Dagang isu, masuk partai politik kan bisa. Nah, partai politik juga salah satu ikhtiar kita untuk dipilih begitu. Betul. Dimana kan tadi untuk meningkatkan kapasitas betul. ya. betul. Masuknya kapasitas dan keilmuan kita. Masuk partai politik begitu ya, terus berpendidikan formal. Tadi Betul. mungkin teman-teman juga di teteh ini begitu ya, teteh yang hadir di ini. sini juga ini apa namanya tuh sudah berikhtiar gitu. Betul. Sudah berikhtiar untuk kalau punya minat untuk dipilihnya, why not gitu. Nah, Kenapa mangga tidak? teteh-teteh yang mau jadi calon bupati mana ngacung gitu maksudnya sok ti ayeuna gitu buat selanjutnya gitu. Seperti itu. Nah, yang sangat menarik itu Kang, karena kalau menurut saya itu berarti lebih ke edukasi berarti ya kepada Gen Z yang harus dimaksimalkan, bagaimana kita bisa memilah politik yang baik dan benar, lebih kritis lagi gitu kan. Nah, mungkin ada tips atau bagaimana gitu kita sebagai Gen Z untuk bisa menambah ilmu itu seperti apa sih untuk ke jenjang politik seperti itu mungkin. Dari Kang Rio mungkin. Ya. Betul, Kang Bowo, sebetulnya untuk kaula muda yang perlu diterapkan adalah edukasi yang terus menerus, bukan hanya sekali saja, bukan hanya sekedar seminar politik yang Betul. seminar politik pulang kan Pulang. tidak gitu Tanda kan, tangan, tanda tangan kayaknya, gitu tanda Kang Bowo. tangan. Salehung menang snack di bawah ya kan. Nah, Teu. edukasi yang paling inti, yang paling dasar bagi saya pribadi adalah banyak membaca. Betul. Baca buku. Karena tidak mungkin salah satu orang itu bisa kritis atau bisa mengedukasi dirinya sendiri kalau Iya. di dalam otaknya itu kosong. Betul. Tuh. Bagaimana dulu Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwasanya ketika menjadi seorang pemimpin yang paling pertama disebutkan oleh Imam Ghazali adalah intelektualitas. Betul. Tuh. Jadi bagaimana seseorang itu bisa memimpin akan tetapi dia tidak punya intelektualitas, entah itu dari intelektualitas dari segi agama ataupun dari kebijakan politik itu sendiri. Betul. Misalkan kalau kita berbicara tentang intelektualitas, bagaimana seorang yang hari ini mencalonkan diri datang gitu ya, mencalonkan diri ke KPU, akan tetapi dia tidak punya intelektualitas. Betul. Bagi saya itu hal yang tidak mungkin. Betul. Maka untuk mengedukasi kaula muda hari ini, yang paling banyak atau yang paling dasar adalah membaca buku. Tapi itu juga hal sulit. Betul. Karena per hari ini lebih baik baca komik, anime itu kan, Nah, daripada baca buku yang nilainya Iya. berbobot lah gitu kan. Nah, itu yang harus jadi salah satu bagi saya, kampus masyarakat ini menjadi salah satu gambaran yang harus terus digaungkan. Kang Betul. Yaman ya sebagai pending padar itu saya nitip juga kepada Ketua Imron bagaimana ini menjadi salah satu modal baik ke depannya, bahwasanya edukasi yang paling dasar adalah kita harus banyak, satu, membaca, dua, banyak ngobrol. nah, betul. Karena kalau kita hanya diam-diam saja di rumah, kita dapat apa gitu. Ya, seperti Magicom ngalumuk we banyak gitu. Lebih magical.
Kalau kita banyak berkomunikasi dengan orang, Betul. setidaknya ilmu itu bisa didapat. Betul. Gitu kan? Seperti bagaimana halnya dulu Rasul sering mengadakan kumpulan dengan para sahabat pas sholat gitu kan. Kalau bahasa orang liko Ya. tapi kan telikonggo gitu kan. Ya, betul. Gitu kan sekarang banyak yang suka nongkrong di kafe kemudian lebih enak kan, atau nongkrong di Indomaret karena harga psikolog mahal kan, Ya, gitu betul. ya, lebih enak di Indomaret. Nah, Gitu kan? iya. Beli teh pucuk 3.000 garpit seberapa itu lebih enak kan. Beli Nah itu menjadi Nescafe, salah satu ya. nah jadi salah satu sarana kaula muda untuk bisa diedukasi. Betul. Ya. Kalau membaca buku ya itu mah kembali kepada kesadaran diri gitu kan. Nah yang selanjutnya adalah cara mengedukasinya tidak lain tidak bukan adalah kita sering melakukan kajian seperti ini. Nah ini Kang, menarik deh ya, makin tahu ya kita Berbobot nih barang gitu. kita tahu ya bahwa apapun aktivitas kita di Indonesia, terutama di negara demokrasi, itu adalah produk politik. Mau tidak mau, sadar tidak sadar bahwa itu adalah kebijakan politik yang dihasilkan dari partai politik. Betul. Nah, kita seberapa penting sih anak muda masuk partai politik? Partai politik ya? Ya. Nah, Partai politik yang Karena gini kan, banyak orang yang berpolitik tanpa partai itu lebih bahaya. lebih bahaya. Lebih bahaya karena dia tidak punya kiblat. Nah gitu, kira-kira nih sepenting apa anak muda masuk partai politik, dan partai politik yang seperti apa, yang mana gitu yang harus ya. nah gitu. Ya, sebelum itu yang mau menyumbang buku bisa hubungi ke bawah ini ya. Yang mau menyumbang buku. Ini agak-agak paten kali nih. Bagaimana nih tanggapan akang-akang gitu? Seberapa pentingkah gitu? Saya pikir kalau soal itu ya, ini pertanyaan titipan sebetulnya. Oh, bukan. Saya pikir dalam sistem kenegaraan begitu ya, ada yang namanya suprastruktural dan infrastruktural begitu ya. Itu kita sebagai warga negara tentu punya hak untuk berperan aktif di supra maupun di infra. Di infra mungkin ya yang tadi mungkinnya jadi abdi negara begitu ya, tentara, polisi, halode begitu ya. Nah itu infrastruktural begitu ya, PNS administratif, fungsional dan lain sebagainya. Itu infrastruktural yang dimana mereka juga ikut berperan aktif untuk membangun kebangsaan dan kenegaraan. Terus yang kedua mungkin ada suprastruktural, termasuk di dalamnya ada partai politik begitu. Tentu kalau pertanyaannya harus? Tentu tidak begitu ya. Tentu tidak. Karena untuk pengedukasian politik bukan hanya partai politik saja yang punya tanggung jawab mengedukasi politik. Ada kelembagaan pendidikan, ada juga partai politik, betul gitu ya. Ada juga lembaga swadaya masyarakat, tentu ada komunitas-komunitas politik yang notabene pengedukasian politik secara dasar begitu punya hak dan banyak yang tentu akuntabel juga begitu. Tidak serta merta harus masuk partai politik begitu. Itu lebih ke pandangan pribadi saja begitu. Kalau misalkan memang dirasa perlu masuk partai politik ya silahkan begitu. Dimana partai politik yang mempunyai background dan ideologi yang berbeda-beda tentu preferensinya diperkuat begitu, disinkronkan dengan background kita, tinggal masuk saja begitu. Itu mungkin ketua mungkin itu ya. Karena saya kira untuk masuk partai politik kan tidak harus serta-merta karena ingin mencalonkan diri. Kecuali mungkin karena itu menjadi salah satu dasar atau menjadi salah satu background kita. Misalkan dari kita tuh senangnya politik nih, atau misalkan lebih sukanya bergaul dengan kalangan atas, ya boleh itu masuk partai politik gitu kan. Kalau tadi yang lebih saya garis bawahi harus masuk partai yang mana gitu kan. Nah itu yang jadi karena untuk per hari ini bagi kaula muda pasti saya sudah menjadi hal yang lumrah kan. Ketika berbicara partai politik, si A mah begini, yang B mah begini, yang C mah begini, menjadi salah satu hal tidak ada
Jadi ke partai politik teh nang kamar-kamar gini guys gitu kan. Nah, Iya. Tidak ada kepercayaan sebetulnya untuk partai politik. Maka bagi saya, bagi yang notabene-nya hanya sebagai pengamat gitu kan, bukan pegiat. Kalau misalkan Anda punya keberanian, maka masuk partai yang lebih menarik lah gitu kan ya, lebih menarik. Kalau misalkan contohnya yang menarik untuk kemajuan Indonesia, yang berbicara tentang demokrasi gitu kan, Ya, kemajuan Indonesia. Contohnya partai yang ada di Indonesia. yang ada di Indonesia gitu Betul. kan. Tapi kalau misalkan yang mau main aman, ya yang Islam saja gitu kan. Nah, itu betul. mungkin kan. Ya, yang saya menarik itu kan karena tadi betul ada kata yang tidak menarik bagi masuk partai. Ya kan kebanyakan anak muda sekarang itu ngapain sih kita masuk partai? Terkadang kan gitu. Yang pertama mungkin kita saya jujur ada hayu kita masuk partai, cuma saya berpikir-pikir lagi takut terikat, takut tidak bebas, takut tidak apa. Tapi berarti kalau menurut saya kan tadi harus memilah politik yang mana. Berarti kita harus lebih kritis juga gitu. Bagaimana sih passion kita untuk masuk partai politik itu yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita harus lebih kritis lagi, mengandalkan logika dan difilter oleh hati nurani. Betul. Seperti itulah. Nah, untuk kedepannya mungkin kalau menurut saya itu bagaimana langkah pengedukasian terhadap Gen Z dan milenial yang notabene-nya kita itu khususnya nih para mahasiswa tuh kebanyakan aktif di organisasi seperti itu. Kan itu juga cikal bakal nanti perpolitikan untuk kedepannya. Bagaimana sih kita sebagai mahasiswa untuk bisa menjadi agent of change, agent of moral dimulai dari kampus dulu gitu seperti itu. Apakah nanti akan berpengaruh kepada politik untuk masa depan setelah kuliahnya? Nah, gimana tanggapan Kang? Ya tadi ya sudah sebetulnya udah dituturkan sama ketua soal pentingnya politik begitu. Di mana politik itu mau tidak mau aspek kehidupan kita dipenuhi dengan kebijakan politik, produk politik. Teteh kesini pakai Grab gitu ya, pakai Grab itu juga produk politik begitu ya. Betul. Kalau misalkan kata Pak Jokowi jangan ada Grab di Indonesia, teteh paling lempang banyak tidinya pada hujanan. Hartosna politik itu dekat dengan kita begitu ya. Banyak aspek kehidupan kita yang menjadi produk politik itu sudah menjadi alasan yang sudah jelas begitu. Betul. Bahwa kita harus belajar politik gitu. Dimana kita kedepannya begitu ya setelah pasca pendidikan kampus sebagai miniatur bermasyarakat sudah tahu begitu gambaran hidup bermasyarakat itu seperti apa. Terus juga kita tidak mudah untuk dipengaruhi. Betul. Tidak mudah untuk diiming-imingi. Betul. Yuk amplop 30.000 misalkan teh ya cenata ya nomorna gitu. Yo cenaka ngol lipstik misalkan. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Ini jangan seperti itu ya. Iya. Apalagi banyak serangan subuh. Gitu. Begitu ya. Jadi itu ya urgensi berpolitik anak muda ya tentu sudah jangan menjadi alasan lagi gitu untuk tidak minimal sadar lah ya, walaupun kita mungkin belum saatnya untuk menjadi politikus praktis begitu ya, karena fokus kita belajar gitu ya di kampus, tapi setidaknya kita sadar gitu. Karena dua hal yang berbeda gitu ya, kita sebagai kontestan politik dan kita sebagai orang yang sadar berpolitik gitu. Dan itu hal yang penting juga begitu. Sebetulnya nggak jauh ya, Kang Ihsan, ada Kang Yaman contohnya. Nah, Kang Yaman. Salah satu orang yang betul-betul di kampusnya itu sebagai Jadi bagaimana pengalaman beliau di organisasi menjadikan dia lebih paham terhadap politik itu sendiri. Salah satu Kang Yaman kan dulu tuh asalnya nggak mau kan berorganisasi, tapi ketika dia mulai membuka diri, kemudian berorganisasi, alhamdulillah terbentuklah mungkin ini salah satunya. Itu mungkin yang jadi salah satu poin penting sebetulnya di perkuliahan itu sendiri, karena tadi disebutkan oleh Kang Ihsan itu miniatur negara menjadi salah satu sarana belajar. Jadi bukan hanya belajar di kelas saja. Gitu. Betul. Kan?
Jadi di kelas kemudian pulang jajan sebelah kan itu nggak jadi salah satu hal yang bagi saya pribadi kan itu hanya sia-sia. Tapi kalau misalkan di kampus kemudian dia lebih belajar mengenal tentang tata negara seperti apa dan sebagainya, itu lebih sepertinya Kang Yaman lah contohnya kan. Betul. Itu lebih menarik. Nah, itu pembahasan yang sangat-sangat super menarik sekali gitu. Mungkin dari Akang, Teteh yang ingin menanyakan langsung, mungkin dari tadi menyimak, mungkin ada yang ingin bertanya, daripada gegeran nyeman di tukang gitu kan, lebih baik langsung bertanyakan gitu. Kira-kira ada nggak yang mau bertanya gitu? Mungkin dari tuan rumah, dari orang sini, dan dari Himi Persis yang ingin bertanya, apakah ada tidak gitu? Mangga, sok tong isin anu bade naros mah sok. Nah, ini jadi salah satu karakteristik Gen Z ya kan. Nah, Ini untuk jadi Gen Z itu harus lebih, nah itu berani mental gitu yuk, yang mau ingin menanyakan gitu. Nah, silakan. Mantan. Tadi gini tadi. Ya, enggak teh. Bismillahirrahmanirrahim, ingin bertanya yang mengenai tentang politik nih. Betul. Kan kita sebagai mahasiswi itu tuh harus kritis maksudnya harus Yeah. kritis. Apalagi mahasiswa itu sebagai agent of change ya. Dimana mahasiswa itu menjadi agen perubahan terutama di masyarakat. Tadi Betul. sindir mengenai serangan fajar ya. Ya. Nah, serangan fajar apalagi sekarang mau beberapa hari lagi kita akan pilkada lagi gitu ya. Nah, terus bagaimana nih? Kita kan sekarang sebagai mahasiswa Betul. kadang bingung untuk mengedukasi masyarakat. Ya, menjadi masyarakat kita tuh bisa harus netral antara milik kubu A atau kubu B. Nah, yang kadang masyarakat itu terpaku kepada instruksi dari pemimpin masyarakatnya. jadi Yaman. Yaman tuh. Cing mana tuh? Apalagi tokohnya itu Masyarakat yang di melakukan serangan pengaruhan. subuh gitu. Pernah itu saya pernah kejadian gitu, kemarin Mbak. pas pemilihan presiden. Oh. Saya itu kan pulang dari asrama Jojo. Itu mah serangannya bukan Door to door. door to door, kemudian sore-sore gitu ya. Oh, Iya, hadiah sakedal di pasar 20.000 abis itu. Oh. Aku bentar we, bentar we maknya 20.000. Kamu 100.000 mana? Insya Allah gitu ya. Tapi ya kata Yang pertanyaan itu bagaimana cara kita mengedukasi kepada masyarakat. ya. Heeh. Netral, 20.000. jangan sampai terpaku kepada pemimpin dari masyarakat. Anu menarik maka pungkur aya baliho. Baliho na teh rada sulah si bapana teh kata. Tarima cenah duitna, tong coblos jeleumana anu gitu. Tah muhun. Jadi sekarang itu banyak. Jadi taruhlah paslon-paslon dan tanda kutip oknum yang mengarah kepada langsung tokoh-tokoh yang terpandang di masyarakat. Nah, kita sebagai mahasiswa itu bagaimana mengedukasi agar kita tetap manut teuing ka tokoh eta teh gitu ya gitu. Nah, bagaimana sih gitu kita sebagai khususnya mahasiswa untuk mengedukasi ke masyarakat, Ya. Tapi saya rada susah ya lawan tokoh di itu gitu. Oh, aduh, rada susah tah. Kumaha tanggapanna para Kang gitu. Betul sih sebetulnya untuk melawan tokoh kan bagi masyarakat orang tua dulu kan susah. Betul. Itu menjadi salah satu framing yang mungkin susah untuk dikecuali bagi kita yang anak-anak muda yang susah diatur gitu. Betul. Kan. Makanya kalau tadi menarik gitu kan ada sesepuh ataupun praktisi politik di skupnya di masyarakat kan gitu. Sampai mengarahkan seperti itu, saya kira yang harus jadi pertama adalah dari diri kita sendiri. Betul. Karena kalau kita mengedukasi tanpa kita mulai dari diri sendiri itu bagi saya sulit. Berarti itu kayak yang faktor kultur ya? Ya, kultur. Karena memang bukan di kampung, di mana itu teh? Di mana kamu? Di mana tuh? Di kampung. Bukan di kampung Tet, gitu kan? Kampung saya pokoknya, Pak. Di kampung saya pribadi pun itu pernah sempat. Betul. Sempat terjadi dan alhamdulillah gitu kan masyarakat ikut meskipun saya dan keluarga tidak. Iya. Dan itu menjadi hukum sosial, keluarga saya dimusuhi gitu. Tapi itu tidak apa-apa kalau menjadi salah satu hal yang menjadi bagi kita sebuah kepercayaan itu
tidak apa-apa. Ya. Tapi untuk mengedukasi masyarakat, Ya, kita Berarti harus- yang harus perlu disadarkan terlebih dahulu itu tokoh gitu. tokoh betul, Tokoh. sebetulnya harusnya tokoh. tokoh ya paling konsekuensinya Aisyah saha dah gitu kasarnya mah gitu kan. Tokoh Perlahan-lahan sebetulnya penokohan itu memang betul. di Garut khususnya itu memang salah satu hal yang tidak bisa Ya. di Ya, karena saya Kan juga takut kewalat. gitu saya kan. juga kan pernah di daerah dulu gitu kan, di daerah jangan disebutkan mungkin ya gitu. Jang cenah kadari ngumpul orang liliwetan cenah teh ya kira-kira ya jang orang milih ieu we ieu terbukti kieu. Tapi ya agak sedikit dalam tanda kutip memaksa. Nah, itu balik lagi ke diri kitanya berarti teh. Jadi kita itu oke kita mengedukasi akan tetapi ya itu mas silahkan pilihan mau mengikuti tokoh apabila tokohnya sudah dipercaya kemudian berkompeten dan mungkin ada penilaiannya ya kita juga harus punya penilaian diri sendiri gitu. edukasi ke masyarakatnya Kang Isan. Saya mah blank karena susah untuk melawan tokoh mah. Ya karena susah itu kendalanya mungkin Kultur karena kultur. yang memang harus dirubah perlahan. Tidak iya, instan. gitu. Mungkin, Bagaimana Kang? izin menambahkan mungkin ya. Tadi betul ya. Terkait dengan potret per hari ini Pak Ketua. Jadi politik tuh memang identik dengan amplop gitu ya, serangan pajak dan lain sebagainya. Perlu Adinda ketahui. Guys, Adinda ini. Siap. Jadi Siap tanda. jadi kan politik itu kan secara definisi sederhana mencari kekuasaan Kang Yaman dan mempertahankan kekuasaan. Betul. Itu harus digarisbawahi ya. Hmm. Jadi mencari kekuasaan itu dengan cara apa? Mungkin sebagai aktor-aktor politik yang paling menjamur di masyarakat salah satunya ya Tokoh. tokoh, penokohan, terus juga ilmu amplop begitu ya, ilmu amplop. Karena tadi gitu, mencari kekuasaan dengan cara apa itu udah beda lain hal. Betul. Terus pertanyaannya dari Teh siapa? Teh Yepa ya, Teh Yepa. Terus gimana posisi kita begitu? Terus harus langkah apa yang harus kita ambil Betul. begitu? Saya pikir sebagai mahasiswa yang tentunya sudah tahu ya tugasnya pertama agen obseng, terus juga apa lagi? Kan ada 3 tuh. Apa sih? Apa cek? Apa ayo selain agent of change. Agen obseng, terus sosial kontrol Nah. gitu ya, sosial kontrol dan kontrol. Kontrol. Nah, boleh direkam ya? Kontrol. Kontrol ya, sosial kontrol dan iron stocknya. Dimana iron apa namanya tuh sosial kontrol itu harus kita pertebal begitu statusnya. Sosial kontrol itu harus dipertebal statusnya. Kita sebagai mahasiswa harus itu kan udah menjadi potret di masyarakat. Jangan sampai kita gitu ya, yang benar sudah dilakukan oleh Kak Teh Repa, Teh Yepa, Tipe-tipe Teh Yepa menolak begitu ya, menolak karena kan itu termasuknya black campaign ya. Iya, Betul. Politik yang tidak dibenarkan secara undang-undang gitu. Itu menjadi salah satu solusi gitu ya, langkah yang strategis, penolakan, terus mengajak masyarakat di sekitarnya, tetangganya, keluarganya untuk tidak menerima amplop. Rek saeutik rek gede teh ya Pak, tetap kada ditolaknya. Tapi mun gede masuk mikir 2 kali gininya ada. Gitu. Tentu anu jadi sosial kontrol teh ya Pak. Tidak bisa di lingkungan RT nya, di lingkungan keluarga sosial kontrol nya. Teh bisa di lingkungan keluarga merenang diri sendiri lah minimal gitu. Nah, saya pikir betul gitu langkah yang dilakukan Teh Yepa menolak begitu praktek-praktek politik yang tidak dilegalkan begitu. Karena saya pikir itu juga menjadi keprihatinan kita ya, praktek-praktek politik seperti politik identitas yang tentu kita tidak mau gitu ya. Ada SARA di dalamnya begitu. Terus politik uang atau money politik. Nah, itu hal-hal yang perlu diketahui dan itu tidak dibenarkan. Walaupun memang secara dasar dan prinsipil politik itu mencari kekuasaan dengan segala cara dan mempertahankan kekuasaan gitu. Mereka juga
punya dalil itu gitu. Cuman kita sebagai objek politik mungkin ya harus punya proteksi begitu ya, harus punya tameng ya tadi dengan kapasitas, dengan tugas kita sebagai social control harus harus diimplementasikan dalam ranah aplikatif begitu. Itu mungkin begitu Teh Yepa. Nah, nanti bisa diimplementasikan di keluarga, di RT, di RW ya, kalau tidak bisa ya keluarga dan diri sendiri, seperti itu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum closing statement yang masih penasaran tentang, nah silakan Kang. Mungkin dari saya mungkin sama lah secara realnya di masyarakat, karena terlihatlah dari kemarin pas pemilihan umum di masyarakat